Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali di channel kita. Dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Ponorogo. Dan ini paketnya masih diplastikin. Nah, tadi kita sudah buka packing paketnya. Nah, ini kita lihat yaitu satu buah lensa Makinon. Dan ini ada apa lagi nih? Sebentar. Kayaknya ada bagian yang terlepas nih. Oh iya, ini buat pegangan focusingnya terlepas. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat penampakan daripada lensa Makinon 135 f2,8 makro ini. Oke, sahabat Nusantara, ini ternyata ada yang terlepas ya. Jadi itu adalah pegangan untuk focusing dari bagian dalam lensa Makinon ini. Dan ini ceritanya, jadi beliau ini beli di salah satu media online. Dan setelah dipakai ke body, ternyata diputar-putar focusingnya copot kayak gini. Nah itu pas beliau pasang lagi, ternyata di dalamnya ini pada bengkok semua nih. Nah itu teman-teman bisa melihat bahwa itu ada dua tuas, salah satunya itu tuas diafragma dan juga yang satunya itu buat auto dan manual diafragmanya. Nah ini pada bengkok semua nih. Oke teman-teman, sebelum kita akan lanjut eksekusi lebih jauh lensa Makinon 135 mm f2,8 makro ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial untuk rekan-rekan senusantara. Oke rekan-rekan Nusantara dan sahabatku yang ada di Ponorogo, ini lensanya kita akan eksekusi. Nanti kita akan rapikan semua sampai serapi-rapinya. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke rekan-rekan Nusantara, jadi untuk lensa ini kondisinya cukup parah dan cukup memprihatinkan karena jarang sekali ya ini lensa kalau misalkan dalam posisi sehat sampai pada terlepas satu blok atau satu bagian focusingnya itu jarang sekali terjadi. Nah jadi sampai semuanya bahkan pada bengkok. Nah itu jarang sekali terjadi. Nah mungkin kalau dibilang pengiriman nggak mungkin. Nah karena kita juga sering dapat kiriman seperti yang ini ya, dari Ponorogo, dari Balikpapan, terus dari Samarinda, Pontianak. Itu kita sebelum kita kirim, nah jadi baik beli maupun repair yang kita balikin ke sana ke yang punya, biasanya kita videoin dulu. Kita videoin dulu semua fungsinya, baru kita packing rapi, baru kita kemas pakai bubble semuanya, baru kita kirim ke agen pengiriman. Dan kalau misalkan beli di salah satu media online ya seperti ini. Nah jadi untuk rekan-rekan Nusantara, jadi kalau misalkan mau beli kamera atau lensa, ada baiknya COD. Nah kita pakai sistem COD. Jadi teman-teman bisa tes fungsi daripada barang tersebut, barang yang sudah datang. Nah jadi barangnya sudah datang, nanti kita akan coba. Nah nanti dicoba fungsinya semuanya udah oke, baru kita konfirmasi ke pelapak. Nah kalau misalkan jaraknya deket, itu kita bisa COD langsung bawa kamera, kita tes fungsinya, ketajamannya. Nanti kita bisa lihat optiknya aman, ada jamur atau ada fogging dan yang lain-lainnya. Nah seperti itu. Atau lebih bagusnya itu kita pergi ke counter, tempat dimana itu
tempat jual beli kamera. Nah seperti itu. Jadi kita ada tempatnya, terus harganya lebih mahal sedikit ya. Menurut saya sih wajar-wajar saja ya. Karena apa? Karena kita langsung lihat wujud. Nah, kita beli, kita lihat wujud, dan kita lihat barangnya seperti apa kondisinya, dan kita bisa tes. Nah seperti itu. Nah jadi kalau seperti ini kita sendiri yang rugi ya, karena ruginya itu yang kita dapati itu kita sudah tentukan waktu kita akan pergi. Nah terus kita cari satu buah lensa, dan ternyata pas datang lensanya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, ini juga platnya untuk pemutar diafragma dari F28 sampai ke 16. Ini juga bengkok, dan ini juga jarang terjadi ya sampai bengkok seperti ini. Nah tadi teman-teman bisa melihat itu semuanya pada bengkok. Dia punya switch tendangan. Ini kan mountingnya 42 nih. Switch tendangan dari atas itu juga bengkok parah. Dan juga switch ring diafragmanya juga bengkok parah. Dan bagian dalamnya juga ini untuk yang ke bagian blade-nya juga itu tuasnya juga pada bengkok semua. Nah jadi ini untuk merakai satu buah lensa itu tidak semudah yang teman-teman kira, karena kita harus mempresisikan focusingnya lagi sampai dapat infinity. Nah itu yang cukup repot, karena nanti waktu kita masukin, kita harus setting lagi infinity-nya dari jarak terjauh sampai jarak terdekatnya itu harus dapat lagi. Nah seperti itu. Dan juga ini fokusnya nanti putarannya itu harus smooth lagi, terus makronya juga dapet, terus diaframanya, dan itu semua itu tidaklah semudah yang teman-teman pikiran. Nah jadi di sini harus seperti ya mungkin jam terbangnya yang sudah cukup tinggi. Jadi kalau terima lensa yang seperti ini ya sebenarnya bukan di luar kepala, tapi setidaknya itu sudah tahu posisinya nanti seperti ini cara merakitnya. Nah karena kita sudah hampir setiap hari kita bongkar itu sampai 4-5 piece lensa yang kita bongkar. Cuma sayangnya waktu kita bikin tutorial itu ya cukup 1 hari 1. Nah kata anjuran dokter ya 1 hari 1 gitu ya. Maunya sih 1 hari 5 kita masukin atau 4 kita masukin. Nah seperti itu. Tapi menurut narasumber ya 1 hari 1 aja lah. Jadi kayak minum obat. Nah oke teman-teman, ini nanti kita rapikan semua sampai benar-benar rapi. Focusingnya juga teman-teman bisa menyaksikan secara seksama. Dan ini kita bikin tutorial, rekanan kita yang ada di Ponorogo request minta dibuatkan tutorialnya. Ya kira kita buatkan juga tutorialnya. Sebenarnya nggak di request juga kita buatkan tutorialnya. Jadi untuk pengetahuan teman-teman se-Nusantara. Oke, untuk rekan-rekan Nusantara, jadi di sini kami menerima jasa repair, perbaikan, perawatan, dan perbaikan untuk semua jenis kamera dan lensa. Jadi dari kamera manual itu ada point shoot, rangefinder, SRL, dan TRL. Nah kami menangani semua jenis kamera dari berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan. Nah itu dari kameranya. Dan juga dari lensanya juga sama, dari lensa manual dan lensa autofocus. Kita menangani semua dari berbagai macam merek, tipe. Nah nanti kita akan bantu untuk perawatan, cleaning, dan juga modifikasi serta kalibrasi untuk lensa autofocus dari semua macam merek. Nah untuk kamera DSLR-nya juga kita menangani dari berbagai macam merek. Jadi dari berbagai macam kerusakan juga, seperti dari Nikon dan Canon. Itu yang banyak sekali teman-teman pakai ya. Jadi ada error 01, ada yang mati total, terus ada memori, terus juga AF-nya nggak baca. Nah, terus tombol-tombol menunya nanti kita akan bantu. Dan juga untuk kamera mirrorless-nya juga sama, dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan, serta lensa
mirrorless dari berbagai macam tipe merek. Nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya agar nanti amunisi fotografinya semua bisa dipergunakan lagi dengan baik. Dan untuk nomornya nanti rekan-rekan bisa menghubungi, tadi kita sudah cantumkan di DVD ini, nanti juga kita akan cantumkan di definisi gitu. Dan untuk pengiriman luar kota juga kami mengirimi pengiriman luar kota dari Sabang sampai Merauke. Nanti untuk alamat jelasnya nanti teman-teman bisa melalui WhatsApp dan juga bisa melalui komen. Oke, sahabat Nusantara, jadi ini kita kembali lagi ke lensa Makinon. Jadi untuk focusingnya ini, jadi kita mulai dari nol lagi. Jadi kita mulai dari titik awal pemasangan pabrikan. Jadi nanti kita sesuaikan bagian diafragma dengan bagian ke mounting atas. Nah, seperti itu. Dan yang saya putar ini adalah focusing. Focusing kita putar semua sampai dia keluar. Nanti kita akan pasang dan kita presisikan lagi sampai mentok paling belakang. Nah, baru kita setting focusingnya. Nah, karena focusing ini kan nggak jalan nih. Karena apa? Karena ini udah dikendorin. Nah, ini kita mau cari titik karena kalau focusing ini dipasang itu nggak bisa masuk karena di ini teman-teman bisa melihat itu ada drat, ulir, dan itu focusingnya. Nah, jadi itu nggak bakal bisa masuk karena kita akan masukkan dulu dia punya focusingnya, baru kita nanti akan tahu antara bagian tengah ini penempatan diafragma dengan ring diafragma. Nah, seperti itu. Jadi ring diafragma itu nanti posisinya harus pas lagi ke diafragmanya. Nah, jadi kita cari titiknya dulu ini. Nanti sudah ketemu semuanya, kita tandai dan baru kita rakit focusingnya. Oke teman-teman, ini focusingnya sudah masuk.
Dan ini kita sudah dapatkan infinity-nya, jadi kita langsung fokus terjauh. Nah, sampai belakangnya ini mentok dan itu sudah infinity. Nah, ini untuk sementara dulu infinity-nya kita kita cari titiknya. Nah, ini sudah fokusnya sudah berjalan dengan normal. Nah, ini makronya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Nah, baru kita susun belakangnya, karena belakangnya tadi kita sudah tandai untuk ring diafragma. Nah, ring diafragma itu kan ada bagian dalamnya tuh ada plat. Nah, platnya itu kita sudah sesuaikan dengan titiknya di mana tadi. Nah, ini dia yang tadi bengkok. Nah, ini kita sudah ngepasin, jadi semuanya tinggal dirangkapkan kembali. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara, ini tutorial yang kita buat ini bukan untuk belajar, tapi hanya untuk pengetahuan mengenal bagian dalam dari satu buah lensa yang mereknya Makinon atau merek-merek yang lainnya seperti tutorial kita sebelumnya. Karena tutorial kita itu bukanlah untuk belajar, untuk pembelajaran. Nah, jadi untuk bongkar satu buah lensa itu diperlukan alat-alat yang cukup memadai. Dalam arti kata alat-alatnya sudah siap yang akan kita pakai untuk membongkar satu buah lensa. Nah, jadi kalau sudah siap nih, kita mau bongkar lensa apa aja tuh alatnya udah ada gitu. Jadi lensanya juga tidak rusak. Karena apa? Karena persediaan alat sudah siap. Nah, kalau misalkan alatnya nggak siap, nanti bingung kan, udah di tengah jalan, wah ini bukannya pakai apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah sebagai pengetahuan saja, jadi bukan untuk belajar. Nah, jadi banyak teman-teman juga nih, dia bongkar-bongkar ternyata tidak bisa, dan tidak bisanya itu barangnya jadi setengah hancur. Nah, setengah hancur udah pusing deh, karena alatnya nggak siap kan. Nah, udah alatnya nggak siap. Nah, dan akhirnya setengah hancur, bungkus. Nah, bungkus akhirnya ya minta nomor WA dan minta alamat ke lapak kita, minta dirapikan kembali. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara di sini tutorial yang kita buat ini adalah untuk bahan pengetahuan, jadi bukan untuk belajar. Karena ini aslinya pengerjaan ini itu mencapai 1 jam 30 menit. Nah, jadi 1 jam 30 menit itu ya cukup lama ya untuk kita putar mengolah supaya ini semuanya bisa kerangkum dengan baik. Nah, oke teman-teman, ini sedikit lagi sudah selesai, dan nanti kita akan lihat fungsinya. Focusingnya ini yang tadi keras dan diputer-puter jadi copot. Nah, makanya plat-plat dalamnya jadi bengkok semua. Nah, ini sudah selesai, kita rakit dan nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Dan untuk rekan-rekan Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, terima kasih. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat wawasan baru dan pengetahuan baru di seputar dunia fotografi. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.